Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Rizky Kalsidikri 2217051082. Kali ini akan menjelaskan lebih jauh tentang aktuator robot. Aktuator adalah suatu mekanisme kontrol yang dioperasikan oleh sumber energi, dapat berupa tekanan hidrolik, pneumatik, atau arus listrik yang menggerakkan bagian mekanik internal pada aktuator. Aktuator merupakan sebuah peralatan mekanik untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Dalam sebuah sistem kendali, aktivitas aktuator terkait dengan sensor dan controller. Fungsi aktuator adalah penghasil gerakan, gerakan rotasi, dan transaksi, dan mayoritas aktuator berdasarkan motor. Apa jenis aktuator? Adalah aktuator tenaga elektris, aktuator tenaga pneumatik, aktuator tenaga hidrolik, dan aktuator lainnya seperti piezoelektrik, magnetik, dan ultrasound. Ini dia sebagai jenis aktuator robot di sini. Dan untuk aktuator robotik ini ada penjelasannya. Dan kemudian menuju aktuator elektrik, menggunakan sumber daya seperti baterai untuk menjalankan aktuator. Biasanya menyatakan sirkuit listrik yang rumit untuk diprogram ketika aktuator beroperasi. Karena penggunaan listrik sebagai sumber energi, aktuator listrik mungkin bukan aktuator terbaik untuk instalasi jarak jauh. Contohnya adalah solenoid, membahas sinyal listrik jadi gerakan mekanik. Contoh penggunaan solenoid. Dia ada aktuator motor, bukan aktuator yang masukkannya sinyal listrik dan keluarnya putaran motor. Sumber kekuatan terdapat pada kemampuan putaran motor. Contohnya adalah motor DC, motor AC, dan motor stepper. Kekuatan motor dapat dilihat pada konsumsi arus. Konsumsi arus hanya dibatasi dengan suhu pada motor itu sendiri. Suhu harus di bawah 180 derajat Celcius, tipikal 130 derajat. Untuk motor DC merupakan satu mesin yang berfungsi membuat tenaga listrik arus searah jadi gerak atau energi mekanik. Bagian motor DC adalah stator dan rotor, di mana komponen medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang berputar, dan komponen jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang membawa arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronik jadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan pada motor. Motor servo adalah sebuah perangkat atau terputar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, sedangkan ini ya, dari motor DC serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan stasi-stasinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Contoh gambar motor servo di sini. Kemudian lainnya menuju ke aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan energi pengoperasian. Aktuator ini cepat merespons, tapi tidak ideal untuk lingkungan di bawah tekanan tinggi karena gas dapat terkompres. Aktuator pneumatik dapat berupa pegas kembali atau aksi ganda. Rumus tekanan dan kawasan sistem tekanan adalah sebagai berikut. Dan penjelasan tiap variabel. Ini dia cara kerja aktuator pneumatik. Ini didorong, kemudian ini dihasilkan adalah berikut variabelnya. Jadi pula ini harga aktuator reverse pneumatik dia akan menggunakan shaft berlawanan dengan tekanan yang diberikan. Jika relay pneumatik dan lebih. Aktuator hidrolik atau aktuator merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator membuat tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik, baik linear maupun putar. Aktuator hidrolik menggunakan cairan sebagai alat untuk memberikan tekanan pada komponen mekanik aktuator. Aktuator ini umumnya dapat menggerakkan kekuatan yang besar karena cairan tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible, tapi umumnya terdapat
terbatas pada akselerasi dan kecepatan. Aktuator hidrolik dapat berupa pegas balik atau pegas aksi ganda. Ini dia pakai air. Tipe gerakannya, aktuator hidrolik dibagi dalam 3 jenis, yaitu silinder hidrolik, motor hidrolik, aktuator putar hidrolik. Ini contoh aplikasinya. Dan ada perbandingan dengan aktuator pneumatik tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai berikut: fluid hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin. Ukuran kecil dapat menghasilkan gaya atau torsi besar. Mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi. Dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus, kebocoran rendah, dan fleksibel dalam desain. Tapi kekurangannya adalah dihidrolika tidak siap tersedia dibanding dengan dielektrik. Biaya sistem lebih mahal, bahaya api dan ledakan ada, sistem cenderung kotor, dan mempunyai karakteristik redaman yang rendah. Ini dia prinsip kerja aktuator hidrolik. Karena hidrolik diberikan dan tenaganya keluar dari sini. Ini dia tentang penjelasan gambar-gambar serta variabel-variabelnya. Dan maju ke aktuator piezoelektrik dan magnetik. Berubah mengatasi melakukan deformasi mekanik. Maka picuan tegangan untuk merubah gaya tekanan pada kristal untuk piezoelektrik, dan untuk magnetik energi magnet untuk pergerakan mekanik. Contoh aplikasinya. Itu saja untuk stasi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.